Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan semuanya di channel Ngobor, dan selamat datang juga kawan-kawan yang baru mampir ya, baru tahu channel Ngobor ini. Ini adalah channel ngobrol horor. Benar. Yang nggak horor-horor banget. Dan di sini ada Bro Ayung yang biasanya mau ngoceh horor gitu ya. Ngoceh horor. Wah, ini ada channel ngoceh horor lagi. Mungkin langsung aja lah Bro Ayung, gue nggak mau panjang lebar. Intinya terima kasih aja buat kawan-kawan. Terima kasih buat Bro Ayung udah mampir ke sini. Monggo barangkali Bro Ayung mau menyapa kawan-kawan di rumah semuanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Lu nggak ganti kostum hari ini? Ganti. Oh, ganti kan ya tadi. warnanya itu. Oh iya. Iya. Sorry. Kawan-kawan Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Baik. Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami. Ada Mas Riam dan ada diriku. Kita rencananya mau ngobrol ya. Iya. Mau ngobrol. Ngobrol ya. Ngobrol. Mau ngobrolin yang horor-horor. Oh, ngobrol horor gitu ya. Ya, Ngobor. dengan tujuan sehoror mungkin kalau Tujuannya, niatnya itu sehoror mungkin, tapi kadang gagal gitu ya Bro Ayung. Tapi kadang nggak disengaja terlalu horor gitu ya. Tadi aja kan ada ngomong di telepon katanya dari badan ini sensor kita. Badan sensor bro, katanya terlalu horor, kurangin dikit. Kurangin dikit gitu. Perlu banyak sensor lagi nih, yang begini-begini disensor lagi. Takutnya nanti bikin Indonesia jadi mencekam gitu ya. Kayak gitu. Obrolan apa ini? Skip aja, skip. Nah ya, ini niatnya aku mau cerita lu biasa. Baru niat kan? Iya. Udah dapat pahala bro. Baru niat udah dapat pahala. Niatnya menghibur ya. Terserah mau dieksekusi atau enggak gitu. Jadi lu mau cerita atau enggak? Iya mau. Mau, ya udah cerita. Kalau boleh. Boleh. Gue lagi baik gitu ya, pura-pura baik di depan kamera. Baiklah, sebenarnya kita nggak temenan. Oke, mau ngomong kayak gitu, oke, nggak apa-apa. Ini bawa sendiri semua. Bawa sendiri semua, ini cuma acting doang gitu ya. Iya, dan ngomongin masalah mie sebenarnya itu tak pernah terjadi ya. Nggak pernah terjadi, nggak ada yang namanya traktiran gitu. Habis ini juga lu buruan balik ke sana gitu. Kita mau Jumatan soalnya. Oke, ini masuk ke cerita Bi. Ini cerita tentang, jangan bosan-bosan ya, tentang diriku Bi. Dan nanti mungkin ada dirimu di sana Bi. Lu tuh siapa sih kalau di ini, berarti ini ya Restu Singgih gitu ya? Ya, yang kan jelas, ada Brahma Kumbara udah ada. ya Restu Singgih boleh, tapi yang jelas bukan Nilam Cahya. Bukan Nilam Cahya, apa Jail Singgih gitu. Jail Singgih itu yang dulu merkosa ya. Jelangkung hidup. Jangan. Itu Gerempah Mayi itu. Gerempah Mayi. Siapa namanya? Ki Buyut Manguntapa. Ki Buyut Manguntapa itu, wah itu paling ini keren banget ya kesannya itu. Wah, Ki Buyut Manguntapa. Baik. Ini aku mau cerita lebih. Jadi di waktu lalu ini sebenarnya berawal dari situ Bi. Dari Ki Buyut Manguntapa. Dari Ki Buyut Manguntapa, dari Mas Riam. Nama lainnya itu Ki Buyut Manguntapa, Mas Riam. Lu Restu Singgih ya? Iya. Oke, Berayung Restu Singgih. Gue Ki Buyut Manguntapa, boleh? Kawan-kawan mohon kesediaannya. Di sesi ini aku bukan Ayung, tapi aku Restu Singgih. Iya. Dan beliau adalah Ki Buyut Manguntapa. Jadi aku itu dulu kan di Bekasi Bi. Aku mau ngomong di Jakarta nanti salah. Iya, Bekasi. Ya kan? Di Bekasi Barat. Medan Satria. Iya, jangan disebutin. Nah, satu ketika aku, ya kan setelah waktu itu aku menjalani kehidupanku ya dengan semua ragam kehidupanku dan lost kontak sama Ki Buyut Manguntapa ini udah lama banget. udah lama banget dan memang kita juga nggak akrab, nggak begitu temenan dari dulu kan. Dari dulu nggak begitu temenan. Tahu-tahu itu dapat nomor dari mana, beliau itu kan pernah, kamu main ke sana ya? Iya. Ki Buyut pernah main ke sana ya? Pernah tahun 2006 gue menjambangi perguruannya Restu Singgih gitu ya. Sampai pernah ke sana, kemudian dari situlah awalnya kami mulai bersinggungan kembali gitu di sebuah padepokan di sana gitu ya. Padepokan, kita ada sparring sedikit ya Bi. Kemudian kita ngomongin, tapi ini kan ranahnya ranah musik waktu itu ya Bi. Terus oh iya, kamu kan, aku sekarang ada di mana tadi, di Bandung ya. Alamatnya ini. Terus ini nomor kontaknya. Nah, suatu ketika aku kan ke sana kan Bi. Ke tempat ke Jatinangor ya. Ke Jatinangor. Kita di sana
pura-puranya ngerjain musik ya Bi. Padahal iya tapi sedikit. Dan saat itu versinya kita pakai yang Iya, pakai digital. digital, kita nggak langsung konjreng-konjreng begitu. Tahun 2006 lo udah main musik digital lo, asik kayaknya. Ya masih softwarenya masih yang lucu lah pokoknya. Masih terbatas banget. Masih terbatas dan itu selama 2 bulan kira-kira ya Bi. Kemudian dari situ aku itu akhirnya pulang ke orang tua di Kidul. Ya sama adik juga di sana ngumpul. Di sana kemudian yang namanya kehidupan ada sedikit clash ya sama saudara dan yang lain-lain, akhirnya aku mengalah dan saat itu kan aku keder Bi. Sementara di cerita sebelumnya rumahku yang di sini yang di Tegal itu udah dijual. Ya kan udah dijual, udah nggak ada rumah di Tegal. Ini aku pulang dari sana ceritanya kayak mau ngambek gitu ya. Orang ngambek mau pulang, pokoknya aku nggak tahu mau kemana. Akhirnya aku pilihan terdekat dari sini apa Cibarang, Bumiayu sana kan lebih paling dekat kan ke sini. Kalau nggak Ngetan ya ke sini lah. Kalau nggak Purwokerto ke Tegal, aku langsung ke Tegal ke sini dan ngubungin situ kan ya waktu itu. Tapi waktu itu situ belum buyut-buyut banget ya Bi ya. Belum. Ya apa udah apa nama itu kan Masih Manguntapa. Masih Manguntapa. Terus aku ngomong, Ki Mangun, aku lagi ada masalah begini gitu ya. Adakah kiranya aku mau kemana? Kan dapat petunjuk dari situ. Ini nomornya. Kisanak gitu, Kisanak. Iya. Kisanak, ini ada nomor, ada teman baik gitu. Dia seorang musisi senior. Namanya Bro Labib. Iya, Bro Labib ya. Kalau Bro Labib, siapa tahu dengan nonton. Tapi banyak yang nontonnya kan. Oh iya Bro Labib. Iya, ya kan kasih nomornya Bro Labib. Pernah cerita di sini juga ya Bro Labib. Betul. Itu ngasih nomornya Bro Labib, terus nanti Bro Labib bakal nemuin aku di sini di Adiwarna kan depan masjid. Nah itu tak tungguin bener Bi, tapi yo ini situ bener-bener ngomong beneran bakalan Bro Labib itu mampir ke situ apa enggak, ketar-ketir. Nah nggak lama itu ada Vespa butut Bi dengan seragamnya dia kan kayak pers begitu ya. Terus kacamata, ini musisi, ini pasti manusianya ini. Keren banget pokoknya. Iya keren banget, hitam semua, di sini jaketnya jumpernya ada tulisan pers. Pokoknya di kerajaan ini paling keren Bro Labib. Iya galuh ya. Ini langsung aku Labib, kamu ini ya itu langsung. Kamu restu Singgi. Kamu restu Singgi ya. Ini aku dapat utusan dari Ki Buyut Manguntapa. Katanya kamu nginep tempat gua aja. Itu orang baik, bener-bener orang baik itu Bro Labib. Dan aku tanpa banyak cincong, jenengan memang Mas Labib waktu itu ya. Jenengan ikhlas kalau misalnya sementara aku di tempatnya beliau kan. Akhirnya oke, bener, tapi ada tapinya. Nanti wis ke rumah aja dulu. Akhirnya aku jalan dari Adiwarna tadi ya naik motor bonceng Naik kuda waktu itu. Hah? Naik kebo ya, naik kebo ya. Vespanya Vespa kebo gitu. Vespa kebo itu 6 hari perjalanan kebo gitu. Ini settingannya kayak pendekar gitu. Kayak pendekar. Katanya ini cerita ngobrol hari ini nyebelin banget gitu. Nyebelin banget. Nah ini akhirnya kita ke tempatnya Bro Labib, rumahnya Bro Labib. Ternyata di sana itu meskipun desa industri dan padat seperti itu ya, tapi dia itu tinggal di rumah tua, di rumah zaman dahulu lah seperti itu. Rumah dari bapaknya ya. Iya, dari mendiang orang tuanya dan banyakkan kakak-kakaknya. Bro Labib itu anak yang terakhir, bontot. Jadi dia nempatin rumah tersebut dan ada yayunya juga Bi. Yayunya, dia ada yayunya di situ, umurnya jauh di atas Mas Labib lah ya. Tapi aku nggak enak Mas Labib, masa aku tinggal di sini. Wis pokoknya jangan dipikirin, tapi ngapurane. Ini aku kamar segini ya kan, rumahnya memang gede, rumah tua. Jenengan sering ke sana ya, Ki Buyut. Itu gimana mau yang di mana? Nah, aku hilang, aku lihat itu di belakang kalau rumah dulu kan ada sombangnya kan Bi ya. Ada sombangnya, terus ada sumur, masih ada sumur, bener-bener rumah tempo dulu lah. Ada kolam-kolam yang gede. Nah, di samping kanannya itu ada kamar gudang lah seperti itu. Itu tapi ada ranjang besi tua, ranjang lama begitu, tapi posisinya itu ya masih buat nempatin macam-macam gudang lah ya, semi gudang begitu. Aku di sini aja Mas, aku bilang gitu. Emang mau tinggal di situ ya, kalau misalnya nggak di situ aku mau di depan ya nggak enak, soalnya ada yayumu gitu. Nah dari saat itulah aku mulai menempati rumah itu. Dan dirimu waktu itu ada di mana Bi? Masih di Bandung. Masih di Bandung ya, makanya dirimu nggak
klarifikasi ke sana ya. Nah, Kalau nggak, oh iya masih di Bandung, gue belum berangkat Bali ya waktu itu. iya benar. Masih di Bandung. Dan itu aku mulai dari saat itu tinggal di rumahnya Mas Labib. Tapi beliau itu memang sosok yang misterius waktu itu menurutku. Karena dia itu hanya sekali-sekali aja itu ke belakang rumah. Ke belakang rumah artinya ke rumah inti, terus ke belakang itu kan ada sompang ya. Kecuali dia mau wudhu, mau mandi, mau apa itu baru ke belakang. Terus yang lain kalau dia memang pengen main gitar, main apa Kak, ke tempatku gitu ya, ke sama teman-teman begitu kan. Teman-teman sekeliling juga pada datang, ada Mas Joni, ada siapa aja ke situ. Itu teman-teman Ki Buyut Manguntapa semua aslinya gitu. Jadi dia sebenarnya sebagai telik sandi juga merangkap kan. Lo awalnya berarti lo kan di situ Restu Singgi itu sebagai seseorang yang masih asing di situ ya. Terus dikasih ini anak buah gue tuh banyak, ini murid-murid semuanya gitu, betul. Muridnya Ki Buyut Manguntapa semuanya, ini temenin. Di antara mereka ternyata ada kerimpah mayitnya gitu. Kerimpah mayit? Menyamar. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, syukur-syukur nggak ada. Kalau udah gue pagerin. Betul. Dan itu semenjak aku di sana itu, rumah belakang itu justru yang paling ramai daripada rumah depan. Tapi ya kita tahu diri, berbatas waktu, ramainya ya jam-jam normal pemuda lah, jam 12 mereka pada pulang, pada kerja paginya, otomatis aku pasti sendiri karena Bro Labib lebih banyak di depan. Dia waktu itu masih kasmaran sama siapa nggak tahu, jadi sering telepon-teleponan, free-talk-kan begitu di zaman itu. Yang sekarang jadi istrinya udah anggap aja itulah. Ya itu akhirnya aku banyak di belakang. Pasti setelah bocah-bocah itu pulang, aku pasti di belakang. Di depan kamar itu ada rusbang, ada bangku begitu ya, ada bangku di situ. Tapi ya panjang, sepanjang kamar. Pasti aku duduk di situ ngerokok. Ceritanya waktu itu masih musisi ya, sambil ngarang-ngarang lagu, megang gitar. Terus kalau bosen tak taruh, tapi itu lampu dimatiin semua. Dari dalam, dari Bro Labib itu. Jadi aku ngandelin lampu kamar. Tapi karena memang senangnya yang gelap-gelap, banyak kan tak matiin. Tapi ini bukan mau nyerem-nyeremin rumahnya Bro Labib ya. Tapi di situ aku udah ngomong, Mas Labib, kayak ada sesuatu ya di rumahmu. Ah, nggak ada, kata dia gitu. Kalau ada ya nikmatin aja, katanya seperti itu. Tapi aku dapat selentingan dari kawan-kawan, termasuk tadi anak buahnya jenengan itu loh. Anak buahnya Ki Buyut katanya ngomong gini, kamar itu bahaya loh, katanya begitu. Kamar itu bahaya loh, sering terjadi apa? Rasakno dewe, katanya seperti itu, Bi. Nah itu selama aku di situ itu mau setahun lebih. Selama hampir setahun lebih, tapi nggak ada benturan yang benar-benar aku tuh ngeliat sosok begini dari bulan-bulan pertama itu nggak ada. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Cuman memang ada hal ganjil di mana namanya sompang, rumah itu luas, gede begitu ya. Terus ada hal genap. Ya ada hal genap. Di sini yang berlaku genap ya. Genap. Baik. Itu ada sumur tuanya masih kepake, ada katrolnya. Sampai sekarang masih ada sumurnya. Masih, tapi udah versinya sekarang keran, masih ada jet pump gitu ya. Terus ada kolam yang gede, tapi kolamnya agak jauh. Ini kolam tuh maksudnya kolam kamar mandi ya? Kolam kamar mandi. Bukan kolam ikan. Itu agak jauh dari tempatku duduk. Di situ juga gelap banget. Itu sering kalau aku lagi duduk begini ya, aku ngadepnya kan ke rumah utama begitu, Bi. Ke depan ya? Iya, di sini ngomplong agak luas berapa meter. Kan nggak ada ini ya, langsung genteng. Langsung gitu ya? Genteng. Jadi sering banget kalau di jam-jam tadi jam 12 lebih begitu, sering terjadi suara kupyak kayak orang. Gue pikir suara itu. Ada suara ini malah lucu, Bi, nggak serem. Suara kupyak di arah kamar mandi. Di arah kamar mandi itu benar-benar letak kayak siwur gitu ya. Gayung itu dicetukin ke air, kupyak gitu. Terus nanti kayak orang lagi bersihin apa? Ada aktivitas lah. Ada aktivitas di situ. Tapi tak tungguin. Ini jangan-jangan apa dari tadi. Kalau kadang aku baru keluar terus duduk nyalain rokok. Apa Labib keluar dari kamar maksudnya? Iya, keluar apa Labib baru kamar mandi, tapi kok nggak ada juntrungannya, nyampe lama gitu, senyap, kok nggak ada orang ya. Ntar aku udahlah biarin aja gitu ya.
lama-lama bunyi lagi, Bi. Biasanya sehari itu aktivitas kamar mandi itu sampai 2 kali di situ. Malam hari tapi. Malam hari itu sekitar dari jam 12-an, kadang juga dari jam 11 sampai jam 3. Seperti itu terus ada aktivitas begitu. Dan kayak yang lebih santer lagi, kadang aku di dalam kamar, baru megang gitar, kita mau, ini yang masuk nada apa begini, baru mau jreng, itu suara katrol, jeblong, kayak nimba air begitu, Bi. Ini Labib ngapain rajin banget, orang tadi aja sore udah tak penuhin, waktu itu kan belum pakai, udah tak penuhin, ngapain rajin banget, aku jadi tersinggung nih, jangan-jangan maka airnya dia gimana waktu itu ya, Bi. Tapi tak tengokin, tapi nggak ngomong, Bib, apa-apa, itu nggak ada orang sama sekali, Bi. Kondisi sumurnya gimana? Kondisi sumur ajek, pinggirannya itu basah. Katrol itu sisanya masih gaung kayak habis dipakai gitu ya. Iya, tapi aku mau ngomongin, karena tetap ya ada waktu itu ada HP jadul, Bi. Walaupun ini tempat lintasannya dari kamar mandi ke rumah utama itu kan gelap. Tak corongin begini, Bi, nggak ada tapakan jejak basah, itu harusnya baru, ini aja masih gaung-gaung seperti itu. Terus penasaran lagi di hari berikutnya ada suara kayak gitu lagi. Tak dorong pintu utama belakang begitu ya, ngunci apa enggak ngunci posisinya. Pintu belakangnya mau keluar. Iya, mau keluar itu ke Sompang itu masih ngunci, dan memang nggak ada jejak basah atau sendal atau telapakan kaki, itu nggak ada. Tapi ini jangan-jangan yang diomongin tadi anak buahmu loh, bahwa di sini tuh ada yang berbeda begitu di kamar itu. Ini bukan cuma di kamar, malah enggak, malah adanya di kamar mandi gitu loh. Dan di atas kamar mandi itu namanya orang dulu masih ada palangan-palangan bambu, terus ada geribiknya, di atasnya itu semacam tembaga-tembaga, Bi. Kayak tenong, apa namanya itulah yang bentuknya alat masak ya. Alat-alat masak zaman bahla begitu. Mahal itu. Itu sawangan, banyak sawang begitu. Lo kepikiran ini kalau dijual lumayan nih gitu. Tahu. terus. Ya itu mulai ini yang banyak aktivitas justru di kolam begitu ya. Kadang-kadang aku lagi duduk karena memang Bro Labib bikin aja aliran listrik sendiri. Gini apa namanya? Kamar mandinya mungkin dikasih gambaran, bukan yang full ke atas ya, tapi yang mungkin sedewasa kelihatan mukanya ya segini. Benar segini. Jadi bolak-balik ada sekat di tengah. Di sananya WC buat WC. Betul seperti itu, benar, Pi. Nah ini kadang-kadang juga aku kan duduk di situ ya kan sambil main gitar, terus Labib tahu buka pintu, Bro belum tidur, ada rokok nggak? Ngambil rokok masuk lagi, katanya nyebelin banget seperti itu dulu. Nih orang musisi emang begitu apa gimana zaman itu loh, Bi. Nah ini tak tahu aku kadang-kadang sendirian tak taruh gitar seperti itu, tak gelapin lagi, nyalain rokok, yayunya itu keluar, Bi. Kadang-kadang keluar itu ya bikin shock juga. Dia itu kan nggak pernah namanya buka jilbab. Itu kadang-kadang putih semua kelihatannya kan, kekek lagi-lagi kurang oli, Bi. Rumahnya rumahnya juga kurang sama. oli. Itu dia kaget, aku kaget. Gitu. Kirain siapa? Kan kelihatannya cuma nyala rokoknya doang begitu. Mbak mau ke belakang. Iya, kirain siapa gitu. Tapi tak perhatiin ini karena ritme yang kemarin itu jeblang-jeblung, kupyak-kupyak, ini orang di jam segini mesti nih keluarnya. Dan apa yang dia itu ngapain gitu, tak bayangin, pasti mungkin dia bersih-bersih atau apa, suaranya seperti itu soundnya, Bi. Totak, ciuk, terus nggak lama itu dia keluar, masuk lagi ya ke rumah, itu ada tapakannya juga. Ada bekasnya. Jadi aku spekulasi sendiri. Jadi tapi yang kemarin itu nggak kayak gitu, kayak seakan-akan dia tuh lama di kamar mandi gitu ya. Nah semenjak aku mulai nyelidik seperti itu, justru semakin santer, Bi. Aktivitas spiritual seperti tadi ya. Dan tadinya totok ada di area kamar mandi, sekarang mulai ada di kamar. Gitu. Dan itu nggak malam-malam banget, sore pun kayak misalnya habis maghrib nih, aku lagi sholat seperti itu ya. Emang lu sholat? Sholat Dulu sholat. Oh ya alhamdulillah. Terus. Kadang-kadang. Karena lagi ada masalah soalnya ya. Iya biasanya kalau ada masalah kan larinya ke Tuhan. Iya, siapa lagi gitu. Siapa lagi kan. Terus. Bercanda bro. Iya itu. Bentar. Tanggung nih. Mending kita ini dulu.
benernya momen matiin begini kan sekalian lu nyalain rokok gitu. Benar, makanya sebenarnya aku sangat Terima kasih gitu iya. ya, ada jedanya gitu. Ternyata secara batin dirimu juga ada lagi buyut mau apa. Iya laki buyut mau apa asli. Nah itu Pi, ternyata pergerakan aktivitas itu memang benar kata teman-teman itu sebenarnya di kamar loh. Di kamar itu pernah ada teman nginap di situ dikerjain habis-habisan di kasur katanya seperti itu Pi. Tapi yang aku lihat pertama-pertama bukannya langsung frontal dikerjain seperti itu, enggak, aku juga dikerjain yang mau tak ceritain begitu ya Bi. Tapi ternyata ketika aku duduk di depan tadi kamar mandi, terus nanti di kamar mandi itu sebelah sana gelap begitu ya, ada aktivitas orang sesuatu lah, kadang-kadang kayak suara wudhu begitu. Aku tak sambungin ada hubungan apa sama kamar ini. Itu nggak ada jejak sama sekali. Tapi di kasur kan tak pakein spray akhirnya. Di kasur itu ada jejak itu. Kaki basah sih. Kaki basah. Itu berarti di sini ini yang basahnya full begitu ya. Nggak sejajar begitu. Nanti 1, 2 ya dari sini ke sini lah ya 1 meter begitu di kasur, di tengah kasur persis nanti berhenti begini kayak berdiri tapi basah. Aku dulu kasur kok begini gini kan nggak ada orang lain cuma aku doang. Kalau aku misalnya bersih pun mesti keset. Naiknya juga nggak kayak gitu. Iya naiknya nggak kayak gitu ya. Langsung ke kasur pasti dari pinggir sebelah luar dong, nggak mungkin itu dari palangan itu tapi dari arah tembok, berarti kasur begini ya langsung nempel. Nah, itu kayak dari tembok loncat ke situ. Arah kakinya itu dari sana. Iya, dari sana. Dari tembok, bukan dari pintu ya. Iya, akhirnya hari berikutnya masih kayak gitu lagi. Tapi kalau diperhatiin, ini semata-mata ya, yang kelihatan itu bener-bener kombor air itu langsung musut hilang, langsung kering, nggak lama langsung kering, bener-bener kayak di kertas apa begitu ya, langsung hilang ngepias begitu. Aku akhirnya ini udah 2 kali kejadian kayak gini. Aku ngomong sama Bro Labi, tapi teman-teman tetap aku cerita sama teman-teman yang lain, anak buahmu itu loh. Sebentar lagi kata mereka begitu. Apakah ini ada hubungannya kalian nggak pernah mau tidur di sini? Mungkin kata mereka begitu. Makanya kita selalu pulang. Pokoknya nikmatin aja bro, kata dia seperti itu. Ya belum ada bro waktu itu. Nah itu asem aku dikerjain di sini. Labib juga ketahuan rumahnya berhantu. Ini kamar masih aja ditempatin di situ. Baik-baik enggak ini orang ini masih ada seperti itu, Bi. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah aku ada tempat begitu. Yang kayak gitu nggak kelihatan ini, gitu kan, Bi. Aku akhirnya eksperimen sendiri. Si ranjang itu nggak tak nempelin tembok, Bi. Tak kasih jeda ya bangsa setengah meteran, tak geser ke sana, seret begitu kan. Nah ini mungkin nanti ada jejaknya dari pinggir. Terus siapa gitu loh. Kalau misalnya malu boyo nampak gitu kan jadi jelas. Itu kesananya malah nyampe 3 hari, 4 hari, mau seminggu nggak ada aktivitas apapun. Itu setelah seminggu kemudian aku semakin mikirin, jadi parno gitu loh tiduran di situ. Sopo ya ini jejaknya siapa? Telapakannya gede Bi, kalau kecil mah orang gede ya seginian lah. Jadi ukuran kaki di atas 50 atau 6 berapa. Kakinya begitu. ini Advent bangun Ya. Kalau nggak bergola hijau lah. Nah itu toko-toko lama semua. Itu akhirnya setelah seminggu kemudian ada lagi aktivitas di kamar mandi. Tadinya tuh senyap, nggak ada aktivitas apapun. Itu mulai ada krek jeblung. Tapi ini Nabi Papa nggak denger, katanya dia sering teleponan, apa terlalu fokus atau gimana gitu loh. Terus ada aktivitas begini apa nggak denger, padahal kan dekat. Tak tungguin, oh iya kamar begitu kan. Tak nyamperin ke kamar, ada lagi telapakan itu Bi. Kalau lagi habis kupiak-kupiak ada telapakan. Ini orang ngapain ya kok berhentinya di tengah persis. Kalau misalnya ini kan baringan, tapi sholat, ini berdiri kan? Mungkin sholat Bi. Plek. Tapi yang biasanya kan dari basah banget menuju nggak basah, terlalu basah. Kalau ini agak kering di pleknya basah begitu loh. Ini apa aku gangguin ya, semoga. Akhirnya ngomong sendiri, Mbah
atau siapa aja yang ada di sini, aku cuma numpang. Mas Labib orang baik. Kalau jenengan misalnya nggak suka aku banyak ngelakuin salah di sini, boya ngomong atau apalah. Lo nggak bilang aku utusannya Ki Buyut Manguntapa gitu? Lupa ngomong ya. kayak Padahal gitu. kalau ngomong kayak gitu udah hilang. Itu keluhnya itu ya, Bi. Aku lupa. Mungkin panik, Bi. Dan waktu itu masih muda banget. Terus gimana? Pengalaman. Nah ini ngomong kayak gitu nggak ada yang nyautin lah, Bi. Namanya bangsa kayak gitu aku nggak denger. Tapi pas lagi ngomong kayak gitu aku geser ngambil bass. Waktu itu pesen di sini bass. Aku ngambil bass begini. Ada suara kayak gitu, kayak di ranjang diinjak seseorang. Itu ada telapakan cuma satu, Bi, tapi separoh kayak gitu. Ini Habib aja nggak pernah tak ceritain yang semacam ini. Takut dianya ngeri gitu. Ini baru tak buka, itu ada telapakan setengah begitu. Berarti nggak full plug begini, tapi kayak bagian sininya doang. Ke depan atau ke belakangnya? Posisinya kayak kemarin. Enggak, telapak bagian depan. Bagian depan. Oh, bagian depan. Ada pendolanya begitu. Bah, jangan bercanda, Bah. Aku bilang begitu. Kalau mau main gitar, ayo, Bah. Situ sebenarnya ngapain? Ini kamarnya siapa? Tapi di sini langsung merinding semua. Paling begitu, Bi. Nah, sampai satu malam, beberapa malaman berikutnya lah, sekitar 2 harian setelah itu, aku nggak ada teman main ke situ. Mereka mungkin sibuk atau ngapain, udah tak SMS. Waktu itu kan zaman SMS. Ada Mas Joni siapa tadi? Nah itu nggak pada datang. Ya wis, akhirnya aku Labib juga nggak keluar rumah begitu ya, nggak ke kamar tadi, nggak ngulik-ngulik lagu. Akhirnya aku habis main gitar-gitar lelah. Aku tiduran, tangan tak kesiniin semua, Bi. Di ranjang tadi. Itu tak ambil posisi tengah, nggak nantangin sama sekali, Bi. Nyaman pokoknya hari itu aku nyaman. Ternyata teman-teman juga seneng aku ditemenin, tapi ada baiknya nggak ada teman. Saat itu ternyata aku bisa istirahat enak begitu, Bi. Itu lagi nyaman-nyamannya baringan begini, itu di sana, Bi, ada suara lagi. Ada suara jeblung krek katrol digituin. Lo kamar kebuka biasa? Kebuka, aku kebuka kamarnya, terus ada suara lagi di kolam. Kayak semacam orang wudhu begitu lagi. Dia lagi, aku bilang begitu. Aku mau tiduran begitu. Tahu-tahu itu enggak lama, kakiku tuh ditarik jempolnya, Bi. Mungkin posisinya ya menurutku itu dia itu berdiri di tadi yang tak lenggangin itu. Iya, itu kayak berdiri dia begini. Mungkin ya aku nggak ngelihat dan aku nggak bisa bangun waktu itu. Padahal nggak direp-rep. Sebenarnya bisa, tapi aku malas, Bi. Malas, takut ngeliat, terus aku takut. Gitu. Jadi tak diemin aja. Ini jempol bener-bener dipegang sama jari, mungkin jempol sama jari telunjuk. Tapi gede, rasanya gede, lebih gede dari jarinya orang normal begitu ya, manusia begitu ya. Mungkin itu dipegang begini jempolnya, ditarik ke belakang, Bi. Jadi aku posisinya kan tiduran senengnya yang bantalnya agak tinggi, bantal 2 tak jadi 1. Itu nyampe seret turun gini, ya. Turun. Aku langsung refleks, Jagoyonan, aku bilang gitu, jangan bercanda, naik lagi begini. Tapi aku nggak berani ngeliat ke sana. Itu posisinya gelap juga, Bi. Itu aku nyaman lagi, ditarik lagi, Bi. Untuk yang kedua kalinya, seret lebih ekstrim. Maksudnya tadinya cuma sedikit, itu seret nyampe glosor begitu. Jalan nyampe, ininya lepas, badannya nyampe lepas begitu. Baiklah, dalam hati udah begitu. Lu bangsa nggak kelihatan. Nantangin muridnya Ki Buyut Manguntapa. Iya, nantangin gitu. muridnya Ki Buyut Manguntapa. Aku Restu Singgi loh. Nah itu terus jadi akhirnya biasanya sesuatu itu ketika tak tungguin lu narik lagi begitu, Bi. Itu rosot tak sendiri begitu ya. Plek begini, tangan ke sini lagi, dua-duanya tak tungguin, bener-bener, Bi, diambil lagi. Kali itu memang masih kaki kanan, tapi bukan jempol sama ini, rasanya tangan gede. Kaki-kakinya gitu. Iya, digini tarik dari dia, niatnya mungkin akan lebih ekstrim ditarik ke sana gitu ya. Tapi aku duluin, Bi. Sebelum dia narik, baru megang begini, tebel gitu. Itu kerasa bener-bener di kaki. Itu dadanya dia tuh gede begitu, Bi. Sampai 2 kali, jadi masih satunya lagi, kayak dia tuh membentur sesuatu di belakangnya tuh apa? Gitu, Bi, asli. Suaranya laki-laki. Menurutku kalau memang bangsa seperti itu sholat atau apa itu tentu kan
dia bangsa ini ya, bukan dohir ya. Nggak mungkin misalnya sholat ambil wudhu. Tapi kalau misalnya sholat, dia orang sholat, nggak mungkin dia ngisengin orang. Pasti memedis, bukan yang lain. Itu pas dia narik, niatnya mungkin ini udah langsung jek begitu, langsung tepuk. Mampus lu tak kayak gitu. Asli kata-katanya kayak gitu. Labib nyampe keluar. Nggak apa, Fer? Aduh, mama aslinya lagi. Nggak apa-apa, sensor Ya, ini ya. Kenapa Yung? Nggak ada apa-apa. Cuma nyengir doang, kayaknya Labib tahu. Aku udah mulai dirasain gitu ya. Akhirnya ini nanti tak gelar konferensi pers sama teman-teman termasuk murid-muridmu loh. Ini semua pada kumpul. Oi, aku pas lagi dapat duit, makan-makan. Aku masak bandeng, tak gorengin semua, bikin apa sambal yang enak. Cuma sini semua. Namanya apa kurawa-kurawa kan langsung pada ngumpul kalau ada kayak gitu. Kita ceritain itu pada ngakak geli-geli banget, Bi. Mampus katanya. Itu aku dari kemarin pada nungguin bocah betah banget di kamar itu gitu loh. Orang yang lain udah pernah kayak gitu dan kejadiannya ya jempol di itu sampai ekstrem itu jebret kayak gituin, Bi. Nyampe ke apa tembok, ranjang, ada ranjangnya sih. Lu ngalamin juga. Tapi keren lawan kata semenjak kejadian itu. Mungkin dia sakit atau gimana. Nggak pernah muncul itu lagi. Dan aku setelah kejadian aku nendang dia mungkin ya. Karena kerasa itu bagian gede lah seperti itu. Itu 6-7 bulan berikutnya aku di situ. Itu nggak pernah ada suara gini-gini lagi. Cuman? Ya. Ada cumannya? Ada cuman di malam berikutnya. Karena aku juga apa namanya, jangan-jangan nih makhluk nanti dendam begitu ya. Tapi tak tungguin ya, nanti aku sombong. Aku pura-pura nggak terjadi apa-apa wis pokoknya ya. Lagi-lagi sesuai ajarannya Ki Buyut Manguntapak gitu. Betul, sesuai ajaran Manguntapak. Handap asor. Tetap sopan. Rendah diri. Di atas langit ada langit. Betul. Tenang setengah langit begitu. Betul. Ya. Makanya asik. Nah itu teman-teman kirain habis diceritain itu nanti besoknya biasa aja main ke situ, malah nggak pada main, Bi. Pada takut. Iya mungkin pada takut. Akhirnya aku duduk di depan tadi di rusbang tadi yang ngadep ke sana, pas di depan pintunya rumahnya Bro Labib tadi, pintu belakangnya. Itu aku nggak mau main gitar, nggak mau. Pokoknya aku cuman ngerokok, ngopi. Itu tak gelapin, lampu kamar juga gelapin. Cuman ada nyala ini doang ya, lampu nyala rokok doang. Itu aku nggak ngerti dari dalam itu keluarnya kapan. Mungkin rumahnya Bro Labib belakang itu nggak diselot atau apa ya. Ada sosok yang keluar dari sana, Bi. Jadi dari dalam berarti. Dari dalam gelap banget begitu ya, gelap banget. Yang kelihatan cuman dress begitu, dress panjang, rambutnya, siluet rambutnya itu bener-bener panjang banget begitu, Bi. Aduh, ini makhluknya wis pokoknya tinggal berapa meter lagi. Itu kalau mau ke kamar mandi misalnya, itu treknya itu harus ngelewatin sampingku, Bi. Itu posisinya mungkin karena aku kan rokok, tapi kan seringnya udah kebiasaan di kendaraan tak sembunyiin begini ya. Kita umpetin begini, pas dia makin deket aku udah baca-baca kan, Bi. Pas udah deket aku begini, rapat-rapat kan bunyi. Itu dia, Allahu Akbar kata dia begitu. Ternyata yayunya Bro Labib. Iya, yayunya Bro Labib. Jadi aku di waktu itu selama beberapa bulan baru ngeliat wujud aslinya dia seperti apa. Bukan yang wujud yang gimana-gimana, lepas. Kerudung. Itu ternyata rambutnya panjang banget. Kalau malam itu yang kemarin-kemarin aku kan nggak mau nengokin gitu ya, yang ke WC siapa gitu kan, ke kamar mandi. Ternyata itu dia lagi nggak pakai kerudung. Ya Allah, masa yang kelihatan, kirain nggak ada orang gelap banget, ada nyala api doang. Dianya loncat ke belakang, aku juga begini. Tapi iya ya, Mbak, ngapunten, itu dia dari situ. Jadi akunya nggak enak, dia lebih kikuk lagi. Jadi dia mungkin saking berharganya ini ya, Bi, kesini nyari-nyari apa yang buat nutupin ininya dia, rambutnya. Sampai tak, ini Mbak, tak gituin. Habis itu malu banget, gak tahu aku nggak duduk-duduk di situ lagi kalau jam segitu. Tapi emang nggak ada gangguan lagi setelah itu. Nggak ada sama sekali. Berarti lu wujudnya itu nggak pernah lihat ya? Nggak pernah wujud lihat. aslinya itu nggak pernah lihat ya? Yang pasti sosok itu menurut batinku ya, maksudnya sekarang kan lu udah sakti, mungkin lu bisa ngeliat gitu. bisa. Nah itu wujudnya apa aslinya? Teman-teman bisa. Gede, makhluknya gede. Ya bisa dibilang kalau nggak salah ya,
genderuwo lah. Genderuwo, oh iya, iya. Sesuai prediksi gue sih. Biasanya di kamar itu kayak gitu. Iya. Udah bro. Udah. Oke. Serem nggak, Pi? Serem. Karena gue tahu tempatnya kan, dan Ibu Yud Manguntapo kan juga bagian dari cerita ini gitu. Benar. Dan ini Bro Labib juga akhirnya menjadi murid Bro. Iya, jadi Ibu Yud Manguntapo semua udah pokoknya udah. Nggak bisa habis nih nanti kalau Itu tadi Kirempah Mayit kali kayaknya yang ditendang. iya benar, Kirempah Mayit. Kirempah Mayit yang kena tendang. Kalau nggak selangkau Prank. hidup lah. Iya. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Kebetulan gue juga tahu tempatnya banget, tahu cerita ini. Iya. Selentingan udah pernah dengar masalah kaki itu, tapi belum sedetail yang lo ceritain gitu. Kalau nggak salah, gue malah dengernya dari Bro Labib. Kalau nggak salah, ya. Oh, Bro Labib. Cuman itu doang yang di kasur basah gitu. Benar. Kayak gitu. Udah. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan di rumah udah mau nonton ngobor kita kali ini. Terima kasih juga Bro Labib ya. Bro Labib itu kawan kita, kawan yang baik ya, orang yang baik. Betul. Pokoknya terima kasih banyak semuanya. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Amin. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.